teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar ya bahwa Inter akan ketemu dengan Sampdoria. Nah, tadi pagi ada pertandingan AC Milan melawan Torino dan akhirnya AC Milan keluar dari krisisnya dan mereka memenangkan 1-0 melawan Torino, sahabat Bob. Ya, sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, gue sedikit agak menjauh dari Italia. Gue akan terbang ke Inggris, sahabat Bob. Ya, kita berbicara tentang City ya. Nah, apa yang terjadi dengan City? Terus pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan lebih dari 100 yang yang Liga Premier tuduhkan ke mereka bahwa mereka akan memberikan bukti ya. Nah, ini kan selama ini belum ada statement pembicaraan dari seorang Pep Guardiola ya, pelatih dari Manchester City. Nah, kemarin dia coba karena ada konferensi pers sebelum pertandingan melawan Aston Villa. Nah, jadi Pep Guardiola ya mengutuk ya dengan dihukumnya pengadilan opini publik terhadap yang namanya Manchester City gitu loh. Jadi si Guardiola berbicara gini, ya dia menuduh bahwa saingan Liga Premier berkomplot melawan Manchester City. Bahkan ada 9 klub yang dia bicarakan, ya ada Hotspur, ada MU, ada Arsenal. Mereka yang berkomplot untuk menyingkirkan Manchester City. Dia bilang seperti itu gitu loh. Tapi bagaimanapun gini, memang waktu City dulu 2020 pernah terkena yang namanya kasus financial fair play dan akhirnya mereka buktikan mereka tidak bersalah dan hanya kena denda 10 juta. Di situ kan Guardiola ada pernah bilang bahwa kalau kalian berbohong pada saya akan tinggalkan. Nah, dengan ini akhirnya ditanya sama wartawan, bagaimana? Apakah masa depan Anda? Saya akan tetap di sini ya. Kursi ini tetap saya akan duduki. Kami sudah ada di Inggris ini udah 7 tahun gitu loh. Artinya ya. Dan kalau klub mereka bilang benar, ya saya pun yakin dengan itu, dia bilang gitu. Jadi dia yakin, si Pep Guardiola yakin Manchester City tidak bersalah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana ya Liga Premier menyatakan bahwa ada lebih 111 apa 100 berapa persisnya ya kesalahan yang dilakukan Manchester City itu lama. Makanya kenapa butuh, seperti yang gue bilang, butuh waktu 4 tahun menyelidikinya gitu loh. Nah, kita tunggu aja. Jadi kata si Guardiola, pengacara klub sudah melakukan pekerjaannya. Nah, dan dia berharap ya ini memang benar-benar City nggak bersalah gitu loh. Dan dia menyatakan dia tetap akan bertahan di City gitu loh. Nah, dan kita tahu bagaimana kemungkinannya. Kalau memang Manchester City terbukti bersalah, ya nggak tahu lah, hukumannya tuh banyak banget dan kita akan lihat seperti apa. Tapi pernyataan Guardiola ini ya kita nggak tahu maksud dia hanya menguatkan tim, menguatkan klub, ya kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja seperti apa. Itu sedikit dari Inggris, sahabat Mumbo. Dari Inggris kita terbang ke Italia. Nah, kita berbicara tentang Bastoni ya. Jadi Inter nih sekarang lagi menghindari situasi Skriniar ya dalam perpanjangan kontrak Bastoni. Jadi gini sahabat Bob, kalau sedikit kita berbicara, kan Bastoni bilang kemarin dia bahagia, dia gembira di Inter dan dia masih berjuang untuk Scudetto ya. Nah, jadi ada hal yang sebenarnya yang kalau menurut gua ya, ini analisa gua gitu loh. Kenapa Inter waktu menawarkan perpanjangan kontrak Skriniar kan sebelum PSG masuk menawarkan kontrak untuk si Skriniar, sebenarnya kan Inter kan menawarkan gaji itu 4,5 juta atau 5 juta gitu. Memang sesuai dengan budget klub gitu loh. Nah, makanya kenapa Inter memberikan segitu. Nah, tapi karena datang saingan PSG memberikan gaji yang tinggi, akhirnya Inter keluar dari draft gajinya mereka gitu loh. Akhirnya mereka mengeluarkan sampai 6,5 juta untuk Skriniar. Itu udah melampau garis mereka gitu loh. Nah, kalau Bastoni sekarang kita tahu ya, kalau sahabat Bob tahu ya, kalau di video gua sebelum kan gua bilang bahwa ada 5 juta. Ternyata
Bastoni itu sekarang minta 6 juta gitu loh. Nah, ini kan nggak gampang sahabat Bob. Ya, kalau nggak salah gaji si Bastoni itu sekarang 2,8 apa 3 juta gitu lah. Nah, Inter menawarkan 4,5 juta. Bahkan kalau gue baca di Tutto Mercato Web, hampir 5,2 dengan bonus gitu loh. Nah, sekarang Bastoni benar-benar dia pengen mendapatkan gaji yang lebih, ya dia bilang begini ya. Jarak signifikan tersisa dalam pembicaraan perpanjangan kontrak Alessandro Bastoni ya. Dia meminta 6 juta, Inter baru 4,5 juta, mungkin plus bonus seperti yang ditutup Mercato Web. Dia bilang dia dapat 5,2. Nah, sementara dua kepentingan ini antara Inter dengan Bastoni pengen mencari titik temu gitu loh. Jadi semoga aja tidak terjadi screener kedua nih ya. Nah, mengingat pemain berusia 23 tahun ini, Bastoni mengharapkan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan pentingnya diri Bastoni bagi tim. Akan menjadi sulit untuk bersatu dan menyetujui persyaratan kontrak baru ini. Nah, kita lihat apakah Inter punya budget untuk itu, ya kita nggak tahu. Sementara perpanjangan Hakan juga lagi berlangsung, kemungkinan Inter memberikan 5,5 terus sampai 6 juta plus bonus, ya kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, ini yang sebenarnya diantisipasi sama Inter, sahabat Bob. Ya, kenapa gitu loh? Kalau seseorang meminta gaji tinggi dan Inter bisa memenuhi, pemain-pemain lain yang punya kontribusi besar pun mereka juga akan meminta hal yang sama gitu loh. Bastoni, terus Hakan gitu loh. Akan seperti itu gitu loh. Lautaro yang udah 6,5, Brozo juga. Kalau Nicolo Barella kan dia per tahun dia akan naik sampai segitu gitu loh. Jadi inilah dampaknya. Tetapi balik lagi apa yang dibilang Walter Zenga gitu loh. Bahwa pemain tidak lebih besar dari klub. Nah, klub akan memutuskan kalau seandainya Bastoni tidak ada ketemu titik temunya, ya gua rasa ya Inter akan menjual dia di musim panas gitu loh. Bisa aja sahabat Bob. Jadi kita nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya klub tidak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan klub bla bla bla. Mereka udah punya perhitungan, udah punya budget. Nah itu sahabat Bob. Kenapa gua pengen bahas sedikit tentang Bastoni ini gitu loh. Jadi ada dampak-dampak dari Skriniar itu gitu loh. Nah, kita berharap semoga aja Inter menemukan solusi untuk Skriniar dan kita berharap Skriniar juga bisa bertahan di Inter. Nah, ini yang paling menarik sedikit juga gue bahas tentang Lautaro Martinez ya. Dari 0 trofi menjadi 7 trofi dalam 2 tahun. Nih hebat ya. Ini luar biasa. Dari Argentina dia mendapatkan 3 piala ya, Copa America, CONMEBOL, terus juga Piala Dunia gitu loh. Di Inter dia udah mendapatkan Super Copa 2, Piala Italia 1 dan Scudetto-nya 1, sahabat Bob. Jadi luar biasa dan kita berharap Lautaro ini benar-benar menunjukkan kualitas dia ya. 2018 dibeli di Inter dan dia dibawa bayang-bayangnya Icardi, tetapi dia menunjukkan dirinya sekarang, sahabat Bob ya. Dalam 1,5 tahun, hampir 2, saya berubah dan tidak memiliki trofi menjadi 7, kata si Lautaro. Inilah yang memotivasi saya untuk terus berkembang. Martinez juga berbicara tentang cederanya di Piala Dunia ya. Cuman ya itu udah berlalu dan dia sekarang membuktikan diri di 2023. Seperti gue bilang, dia udah mencetak 7 gol dan kita berharap momentumnya Lautaro ini terus berlanjut dan membantu Inter memperjuangkan untuk meraih trofi-trofi di musim ini, sahabat Bob. Ya, luar biasa. Menurut gue dengan umur 25 tahun dia udah mendapatkan 7 piala itu luar biasa. Siapa pemain Inter yang udah mendapatkan 7 piala dalam 2 tahun ya? Hanya Lautaro loh. Nah, kalau kita berbicara kemarin, kita bicara capital gain ya. Inter kan mau 60 juta. Ternyata Inter masih menargetkan laba bersih itu 40 juta dari transfer hingga akhir tahun fiskal pada 30 Juni, sahabat Bob ya. Menurut Tutto Sport ya. Jadi sebenarnya Inter kan memiliki 60 juta. Tetapi kemarin waktu Inter melakukan penjualan Cesar Casade dan Andrea Pinamonti ya, itu kan Inter udah dapat uang masuk ya, kurang lebih sekitar 20 apa sampai 30 juta gitu loh. Nah, 30 juta ya. Nah, itu berarti kan Inter masih kurang 30 juta, tetapi Inter harus membayar wajib untuk ke Empoli
pembayaran yang namanya Christian Aslani karena ya dia sudah memenuhi syarat untuk wajib tebus. Nah, terus karena kemarin juga Zaniolo laku, Inter mendapatkan masuk lagi 2,25 juta sahabat Bob. Jadi artinya Inter sekarang hanya mencari capital gain laba bersih adalah 40 juta. Mungkin dengan terjualnya Dumfries itu bisa memenuhi, terus mungkin beberapa pemain supaya Inter juga bisa berbelanja, sahabat Bob, bisa shopping ya musim depan. Semoga aja sahabat Bob ya. Ini berita baik, artinya mengurangi beban Inter untuk mendapatkan capital gain, sahabat Bob. Nah, terus ada rumor yang menarik, sahabat Bob ya. Kalau ini apa benar atau tidak, tapi memang beredar Chelsea bisa menawarkan Lukaku kepada Napoli untuk mendapatkan Osimhen ya. Jadi kerja keras Inter untuk mempertahankan Lukaku kalau dia gacor itu nggak akan gampang karena biayanya tinggi, apalagi kalau memang benar-benar Osimhen pindah ke Chelsea dengan harga 100 juta dan plus tambah lagi Lukaku ya, itu akan mengurangi biayanya dia gitu. Nah, ini kan menurut Marco Barzaghi ya, ada rumor di Chelsea seperti itu. Nah, tapi kan apakah itu akan terwujud atau tidak ya kita akan lihat aja. Nah, namun sekarang kan Inter lagi berbicara dengan Chelsea. Kalau memang sambil melihat memantau situasi, kondisi fisik dan fisiknya Lukaku gitu loh. Kalau semakin baik ya Inter juga melihat kemungkinan tetap meminjam dia satu musim ke depan dengan separuh harga gitu loh. Nah, mau nggak Chelsea? Gua rasa sih nggak mungkin mau ya. Artinya udah beberapa kali kejadian seperti ini dia pasti nggak mau. Nah, makanya kenapa ada beredar rumor bahwa Chelsea akan memberikan Lukaku kepada Napoli dengan membawa Osimhen. Nah, kita juga nggak tahu apakah Napoli akan melakukan hal yang seperti itu. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau dia mendapatkan Lukaku, Osimhen dijual mahal ya kenapa tidak? Bisa aja. Ini kan bisnis gitu loh. Nah, kita tunggu seperti apa. Apakah benar-benar Inter bisa mendapatkan Lukaku lagi atau Napoli yang akan mendapatkannya, sahabat Bob? Ya, terus satu hal yang dibilang Acerbi ya. Nih Acerbi bilang, saya akan menjelaskan mengapa kami kalah melawan tim-tim yang lebih kecil. Nah, ternyata kuncinya cuma satu, sahabat Bob. Kalau Inter ketemu dengan tim-tim besar, punya motivasi, punya rasa lapar yang luar biasa. Tetapi, waktu bertemu tim-tim kecil, Inter rasa laparnya tidak seperti ketemu dengan tim-tim besar. Nah, semoga nanti ketemu dengan Sampdoria, Inter tetap mempertahankan intensitasnya, rasa laparnya, dedikasi untuk tim ya, udah dedikasi untuk klub ya. Kita berharap Inter benar-benar menghasilkan 3 poin melawan Sampdoria, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.